Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan membawa ucapan syukur kita, dengan membawa segala kerinduan, jiwa yang haus, jiwa yang rindu untuk dirawat dan dibentuk oleh Tuhan.
Ku angkat suara memujimu, ku angkat tangan menyembahmu, ku angkat suara memujimu. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagimu Allahku. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini kami hadir di hadapan-Mu. Kau izinkan kami Tuhan itu semua karena kasih dan karunia-Mu. Bapa kami yang baik, pagi hari ini kami anak-anak-Mu hadir tempat ini Tuhan, karena kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu Tuhan Kau hadir di setiap hati kami, menuntun dan membimbing kami, menyucikan dan menguduskan hidup kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa kami yang baik, pagi hari ini kami akan memuji dan besarkan nama Engkau. Kami pakai lidah kami Tuhan, kami pakai mulut kami Bapa untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami yang terdengar Tuhan bisa menjadi berkat bagi setiap telinga yang mendengar, dan membuat sukacita kami semakin melimpah di dalam Engkau, karena kami percaya ada kuasa dalam pujian. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan besarkan Tuhan. Akan ada sungai sukacita akan melimpah dalam kita. Amin. Kita angkat pujian sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Ada dalamku sungai sukacitamu.
berdiri. Kita akan menari karena hati yang gembira adalah obatnya manjur. Haleluya. Monggo yang mau menari dan bergoyang untuk Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bersama-sama saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Sebelah sini goyangnya mana? Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yang sebelah sini bergoyang buat Tuhan. Saya cinta Yesus. Yesus cinta yang kita semuanya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya, puji Tuhan. Monggo silakan duduk kembali. Anda suka cita? Amin. Puji nama Tuhan. Baik saudara, di basarnya saya akan buka ruang kesaksian. Saya beri kesempatan yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sambil mempersiapkan diri, kita angkat suatu pujian. Pujian ini luar biasa sekali kalau kita nyanyikan, karena ada kuasa dalam pujian. Dan kita yakini, kita imani segala pujian itu adalah firman Tuhan. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Mau tertawa? Ketawanya mana? Sekali lagi ya. Walau sana sini situ semua tetapi ketawa ya bersama-sama. Puji Tuhan, kita pujikan. Amin. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita.
Mas Sarah mau beraksi. Puji Tuhan. Ayo. Pagi. Kami mengucapkan terima kasih. Saya waktu hari Selasa itu saya ditimpa penyakit saya. Saya kadang-kadang kepala itu pusing. Itu sebab parah. Saya itu kepala pusing dan gulunya itu sakit, terus itu gigi saya itu sakit. Saya itu tidak kuat rasanya itu pusing sampai guluan. Kepala saya itu kayak pecah rasanya. Aku gak kuat gitu. Aku sampai rasa menangis, saya nangis. Kadang saya itu mau pamit dan nangis. Aduh aku gak kuat ini, aku akan mati aja aku ngomong. Ya Tuhan masih berkati aku ya kesehatan. Saya juga ke dokter sore itu, tapi lumayan langsung sembuh. Tapi tengah malam itu saya kaget juga, penyakit saya kumat lagi. Aduh, ya apa ini? Aku bingung saya sana. Sudah. Kami syukur pada Tuhan, saya diberi panjang umur lagi. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ada yang menyambung lagi? Saudara yang terkasih, seminggu ini kalau saya kedua orang tua saya sakit ya. Satunya ibu mertua saya, satunya ibu saya sendiri. Penyakitnya hampir sama saudara, sama-sama pusing ya. Sama-sama pusing. Saya sempat bingung juga ya, karena saya komunikasi sama kakak saya aja. Kemudian dibawa ke dokter dan puji Tuhan sekarang Mbak Sarah hanya 2 kali minum obat saudara dan sudah menteges lagi. Kalau saya lihat kalau sakit itu Mbak Sarah itu tidak kuat kalau sakit ya. Memang sempat menangis juga ya. Puji Tuhan. Dan hari berikutnya sudah wis ketayal-ketayal kemana-mana lagi. Puji Tuhan ya. Bagi saya wis Mbak Sarah baik bawel, baik gak bisa diomongi, baik apa dia itu sudah sehat. Kalau dia bisa ngeyel berarti Sehat. Mbak Sarah itu sehat lah. Gitu aja. Terus puji Tuhan saya tetap bersuka cita. Dan puji Tuhan kemarin juga ibu sudah berangsur baik walaupun lebih lambat dari Mbak Sarah. Mbak Sarah lebih cepat sekali, 2 kali minum obat sudah selesai. Kalau ibu itu sampai tadi malam itu wajahnya masih pucat ya, belum seperti Mbak Sarah sudah giras seperti ini. Ya, kita ngobrol-ngobrol juga dan puji Tuhan semoga hari ini sudah lebih baik dan bisa beraktivitas kembali. Haleluya. Itu kesaksian saya. Saya akan tutup kesaksian kita pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Dalam pujian ini adalah kerinduan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan, Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku
padamu Tuhan. Lele rasyori lama syori sikinya naramas. Ya lama syia naralama sikia lama syia. Lama naralama syia lama hijia lama syia. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Lama Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, itu adalah kerinduan kami. Haleluya. Tuhan, saat ini kami merindu mengenal Engkau lebih dalam, lebih jauh lagi Tuhan, sehingga Engkau dapat di hati kami sirama dengan hati-Mu. Bapa kami yang baik, saat ini Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar Tuhan membuat iman kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Kami bersatu hati berdoa buat hamba-Mu ya Bapa, yang Kau pakai, yang Kau urapi pada pagi hari ini. Biarlah hikmat dari surga turun atas dirinya Tuhan, sehingga semua keluar firman yang keluar dari bibirnya Tuhan itu semua hikmat daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera semuanya. Sehat? Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita bersuka cita, kita berbahagia dan kita menghampiri Tuhan pagi hari ini. Saya ingin mengangkat satu tema. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Bapak Ibu, pujian yang terakhir tadi, pujian yang cukup menyentuh hati saya. Satu pengakuan dari kita semuanya bahwa kita perlu intim dengan Tuhan sampai hati kita seirama dengan hati Tuhan. Ini butuh sebuah tekad Bapak Ibu. Ini butuh sebuah usaha yang keras. Sebab kita tahu bahwa dunia ini tidak akan senang ketika kita bergaul intim dengan Tuhan. Yang saya sampaikan minggu kemarin, bahwa Tuhan ingin kita karib dengan Dia. Tapi setiap kali ada usaha untuk kita karib dengan Tuhan, selalu ada oknum yang tidak senang dan ingin memisahkan kita dari Tuhan. Hidup yang kita jalani ini bukan sesuatu yang mudah.
Ya, 1,5 tahun sudah Indonesia dijajah oleh COVID-19. 1,5 tahun yang cukup untuk mengubah tatanan hidup manusia di dunia ini. Semua berubah oleh makhluk yang tidak kelihatan mata ini. Cukup tidak terlihat mata karena kecilnya, namun mampu memporak-porandakan hidup manusia. Sangat harus kita akui bahwa hidup manusia sekarang ini sedang porak-poranda, benar-benar tidak karuan. Ya, segala usaha yang dilakukan itu seolah-olah diguyu sama virusnya. Sudah protokol kesehatan, sudah pakai masker, sudah cuci tangan, sudah sangu hand sanitizer kemana-mana, sudah menjauhi kerumunan, masih kena juga. Segala upaya sudah dilakukan, tapi ternyata masih terpapar juga. Seolah-olah kita jadi bingung harus ngapain Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini keadaan yang kita jalani saat ini. Karena COVID ini telah melemahkan manusia. Semua kita menjadi lemah. Menjadi lemah di dalam setiap segi, dalam setiap sendi kehidupan manusia. Pertama pastinya kesehatan. Ya, kesehatan menjadi lemah. Kesehatan menjadi sesuatu yang sangat riskan sekali. Dulu orang wahai asing gelis gede. Puji Tuhan, alhamdulillah. Sekarang ada orang asing pabur. Betul? Iya. Kesehatan itu menjadi sesuatu yang sangat lemah sekali, rentan sekali. Kita takut di dalam diri kita ada virus, sehingga kita membatasi diri dalam segala hal. Itu dalam segi kesehatan, saudara. Dalam segi ekonomi, dampak yang paling nyata adalah ekonomi. Apalagi PPKM level 4 ya, cabai 40, pedes sekali saudara. Masih ditambah jilid 1, jilid 2. Sekarang enggak tahu nanti besok ini terakhir jilid 2, apakah ada jilid 3? Saya dengar-dengarnya begitu, ada jilid 3. Sampai selesai 17 Agustus. Karena kan liburan tanggal 11 tanggal merah, tanggal 17 tanggal merah. Takutnya orang keluyuran PPKM. Yang di bawah menjerit, yang ekonominya kecil menjerit. Sampai pasti Bapak Ibu pernah melihat video-video pedagang-pedagang kaki lima yang bertengkar dengan Satpol PP. Kenapa? Karena mereka harus cari makan hari itu untuk makan hari itu, tapi dicegah, dibatasi, tidak boleh jualan. Mana apa? Ekonomi hancur. Banyak perusahaan-perusahaan, saya pernah bilang sama seorang pedagang kecil ya, Pak, kalau sampai jualan gini nih, saya bilang sampai masih bisa eksis Pak, sampai masih bisa jualan, sampai masih bisa dapat uang. Tapi yang perusahaan-perusahaan besar Pak, hotel, restoran, kos besar, gaji karyawan harus dikasih terus, ya, pajak harus dibayar, tapi pemasukan tidak ada. Pariwisata, taman safari, ya, kebun binatang, itu kan hewannya terus dikasih makan, tapi nggak boleh masuk pengunjung. Lu terus dikasih makan apa? Ya kalau sapi masih bisa dikasih rumput lah, kalau singa, harimau dikasih rumput mau nggak kira-kira? Itu kos terus jalan, tapi segala kegiatan dihentikan, menjerit, ekonomi sulit. Yang parah ini kemanusiaan Pak. Kemanusiaan manusia juga melemah. Kenapa? Anda ingat waktu COVID pertama menyerang Indonesia ini, masker ini yang medis, Anda bisa beli sekarang ini 15.000 satu kotak, isi 50 piece ya. Tapi zaman bulan April, Mei
Anda beli itu bisa 300 sampai 400 ribu satu kotak. Bayangin, itu pun kalau ada. Ternyata ada yang menimbun banyak di rumahnya. Supaya apa? Dapat keuntungan besar. Karena kulake murah, dodole larang. Dapat keuntungan besar, menari di atas penderitaan orang lain. Kemanusiaannya sudah turun rendah. Itu masker. Lalu vitamin menghilang. Betul ya? Vitamin C cari di apotek ABC tidak ada. Kalau ada harganya melejit, menakutkan, mengerikan. Sampai empon-empon pun mahal. Ibu ya, jahe, kunyit, mahal, serai. Wow. Kalau cabai naik itu fluktuatif, memang setiap tahun selalu ada naik terus turun lagi. Tapi empon-empon ini tiba-tiba melejit harganya, ngetren naik daun dia, luar biasa. Yang terakhir, tabung oksigen dan regulatornya cari kosong. Beberapa hari yang lalu Pak RT saya sempat anfal, sesak dan butuh oksigen, rame di grup. Saya sendiri sampai telepon ke toko yang jual regulator Pak di Mulyosari. Saya telepon, Mbak, ada regulator oksigen kosong Pak. Ada orang-orang yang bermain di sini, ada orang-orang yang memanfaatkan situasi sulit untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya bagi diri sendiri. Ini jelas kemanusiaan sudah mulai turun, sudah mulai ngedrop. Tidak ada lagi belas kasihan. Orang Indonesia, orang plus 62 itu punya aji hebat namanya aji mumpung. Mumpung wayahe iso ngeruk duit wake sikat. Orang lain jerit, gak peduli. Lu omongin gue bodoh amat gitu kan, gak hilang. Gak peduli, bodoh amat. Suka-suka gue. Walaupun di sudut-sudut yang lain, di sisi-sisi yang lain juga masih bisa kita lihat nilai kemanusiaan yang justru semakin meningkat. Orang bagi-bagi sembako ya luar biasa, tetapi yang kelas besar itu justru semakin menurun. Yang paling riskan itu ketika iman mulai melemah. Kondisi yang sangat sulit ini membuat iman banyak orang Kristen melemah, mulai meninggalkan ibadah, mulai meninggalkan pelayanan, mulai tidak panas lagi, mulai suam. Ya, hidup seolah-olah untuk hari ini, hidup seolah untuk diri sendiri. Mulai imannya mulai turun. Dulu giat rajin membela pekerjaan Tuhan, sekarang sudah males, mulai melemah imannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kondisi yang sedang kita hadapi. Tapi ada kabar baiknya, Bapak Ibu. Kita melihat kabar baiknya ada di kitab Daniel pasal 11. Ya, kita lihat ya, kitab Daniel pasal 11. Ayat 32. Mari perhatikan baik-baik ayat ini Bapak Ibu, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini adalah pesan Tuhan untuk kita. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan berbeda. Amin. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat
Di dalam situasi kondisi dunia yang semakin melemah di seluruh sudut, di seluruh segi, kita butuh kekuatan, dan kekuatan itu ada ketika kita mengenal Allah. Mari kita pelajari ayat ini. Bapak Ibu, kitab Daniel dari mulai pasal 7 sampai akhir, sampai pasal 12, itu adalah nubuatan. Itu adalah kitab wahyu. Jadi Daniel ini bisa dibilang wahyunya PL, wahyunya perjanjian lama. Ya, kitab-kitab yang berisi nubuatan-nubuatan dari hal yang akan datang. Pasal 1 sampai pasal 6 itu berkisah, bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena yang menulis Daniel, jadi yang dicatat oleh Daniel itu seputaran yang bisa dia jangkau. Bangsa Israel diangkut ke Babel jadi tawanan, lalu dipilihlah orang-orang yang pas, orang-orang yang dari keturunan bangsawan, punya kecerdasan, dijadikan pegawai raja. Dan kedapatan 4 orang, mungkin ada lebih dari 4 orang Israel yang anak-anak Tuhan yang jadi pegawai di kerajaan Nebukadnezar waktu itu. Mungkin lebih dari 4 orang. Tetapi yang muncul hanya 4 orang, yang lain pasif. Tapi yang 4 ini menonjol. Mereka menunjukkan dirinya, identitas dirinya sebagai umat Allah kepada pemerintah Babilonia waktu itu. Ya, pemerintah Babilonia waktu itu. Ditunjukkan saudara, bagaimana mereka berani melawan pemerintah, berani melawan maut, mempertaruhkan nyawa demi membela imannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego bikin geram Raja Nebukadnezar karena dia menantang, Tuanku Raja, kita nggak usah debat. Kalau Allahku sanggup menolong aku, ia akan melepaskan aku. Kalau Tuhanku tidak sanggup menolong, kami akan mati. Tapi kalau dia sanggup menolong saya, kami akan lepas dari apimu yang nyala-nyala itu. Bikin raja geram, dipanaskan 7 kali, 7 kali lebih panas, sehingga orang yang ngangkat saja belum sampai masuk ke api mati prajurit-prajurit itu. Tapi 3 orang ini masuk ke dalam api, talinya lepas, tapi bau hangus dari rambutnya pun tidak. Kesaksian itu membuat Nebukadnezar geleng-geleng kepala, lalu menyerukan, siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, rumahnya akan dirobohkan, keluarganya akan dibunuh. Kesaksian itu membuat nama Tuhan dipermuliakan karena tidak sayang nyawa. Daniel ketika keluar maklumat siapa yang menyembah Allah lain selain Raja Darius, selama 30 hari ke depan masuk kandang singa. Hanya 30 hari loh. Kita sudah 1,5 tahun. Ini hanya 30 hari. Mungkin Daniel kita waktu itu akan berpikir seperti Allah, cuma 30 hari, 4 minggu, gak apa-apa, gak usah nyembah Tuhan sih. Tapi Daniel tidak. Setiap hari dia pergi ke rumahnya, dia menghadap, buka jendelanya menghadap ke Yerusalem, berdoa di situ 3 kali sehari. Apa yang dipertaruhkan? Nyawa. Dia pertaruhkan nyawanya. Demi apa? Imannya. Apakah dia selamat? Apakah dia tidak ditangkap? Apakah dia tidak diproses hukum? Oh, dia diseret. Dia diproses hukum. Dia masuk penjara. Dia masuk kandang singa. Apakah dia mati dimakan singa? Alkitab membuktikan. Saya tidak tahu jumlah singa yang ada di goa itu ada berapa waktu. Yang pasti bukan cuma 1. Ya kita 4, 5 ketemu singa 1 aja, terus pasti lari terkencing-kencing ya. Lah ini 1 orang ketemu banyak singa. Tapi karena dia membela imannya, Tuhan membela dia. Sehingga semua singa, tidak tahu ada berapa jumlahnya, taruhlah 5 singa atau 10 singa di situ. Semuanya sakit gigi, sakit perut. Tidak nafsu makan.
Sehingga sampai pagi kandang dibuka, Daniel dikeluarkan sehat. Tapi begitu mereka yang memfitnah Daniel dimasukkan, belum sampai dasar gua, habis. Lho kok ya sembuh mendadak sakit giginya singa itu. Dokter sopo sing bukan singa-singa itu, sehingga banyak singa itu langsung sembuh semua sakit giginya. Oh, mari kita pelajari ayat ini Bapak Ibu. Dari pasal 7 itu berbicara tentang nubuatan. Karena ketika Daniel berdiri di tepi sungai Tigris, dia melihat banyak penglihatan. Nah, konteks pada pasal 11 ini adalah konteks ketika dia melihat adanya peperangan. Ya. Peperangan dari dua kerajaan besar waktu. Ada muncul 3 kerajaan, 4 raja, 5 raja dalam kitab Daniel itu. Tapi ada di sana yang sangat berpengaruh, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ya. Kerajaan utara berbicara tentang kerajaan Romawi, sedangkan kerajaan selatan itu berbicara tentang kerajaan Mesir. Dua kekuatan besar waktu itu sedang berperang, saling menang dan saling mengalahkan. Tetapi yang paling kuat waktu itu adalah kerajaan utara. Romawi itu gambaran dari Antikris, sedangkan Mesir itu gambaran dari dunia. Hari ini peperangan ini pun sedang terjadi. Ada kerajaan besar, yaitu kerajaan Antikris. Apakah Antikris sudah bekerja, Bapak Ibu? Apakah Antikris sudah bekerja menurut Bapak Ibu? Antikris itu muncul sejak zaman Tuhan Yesus, sudah ada nubuatan. Apakah Antikris sekarang sudah bekerja? Sudah. Apakah dia sedang berkerajaan? Yes. Dan kerajaannya makin hari makin kuat, saudara. Ideologi atau agama yang dia pakai itu agama sains, teknologi. Kita masuk di dunia ini kan, kita masuk di apa ya namanya, sudah dimensi 4.0 ya, atau sekarang sudah mulai 5.0. Masuk di dunia digital, semua sudah serba teknologi. Orang-orang dalam zaman sains ini, orang-orang yang beragama sains ini, kalau tidak masuk akal, tidak bisa diterima. Kalau bisa dicerna oleh akal, itu benar. Jadi kebenaran itu relatif menurut kemampuan akal menalar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca kembali ya Daniel pasal 11 ini. Kita baca kembali ayat 32. Di sana ada dikatakan orang-orang yang berlaku fasik. Siapa orang-orang fasik? Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Kita tahu dulu siapa yang dimaksud orang fasik ini. Tolong saya dibantu membaca Mazmur 50 ayat 16 sampai ayat 20. Ada yang bisa membantu saya? Minta tolong salah satu. Mazmur 50 ayat 16 sampai 20. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekati budaya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibu. Terima kasih. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Rupanya yang disebut orang fasik itu bukan orang yang gak kenal Tuhan, Pak.
Orang fasik itu suka menyelidiki firman Tuhan, suka mempelajari firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, membicarakan firman Tuhan. Ini ayatnya. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku? Dia suka menyelidiki firman Tuhan. Dia suka mengatakan firman Tuhan dengan mulutnya. Tapi ayat yang ke-17, padahal engkaulah yang membenci teguran. Menyelidiki firman hanya berhenti sebagai pengetahuan. Oh iya, aku ngerti. Ayat ini ada di sini, di sini, di sini. Paham firman Tuhan hanya sebagai pengetahuan. Tapi dia sendiri tidak hidup menurut firman Tuhan. Makanya Tuhan berkata, orang yang seperti ini bodoh. Mazmur katakan fasik. Matius mengatakan bodoh. Orang yang hanya dengar firman tapi tidak melakukan. Orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Pak Mazmur berkatakan itulah orang fasik, orang jahat, rindu dengan firman, belajar firman, selidiki firman, memperkatakan firman. Tegur orang dengan firman Tuhan, tapi ketika dia ditegur dengan firman Tuhan, dia menolak. Oh, tidak bisa. Itu bukan saya. Ini orang fasik. Orang yang dasarnya rapuh. Orang yang tidak tetap dengan Tuhan. Orang yang seolah-olah mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya tidak tunduk dengan Tuhan, tidak patuh. Ini orang fasik. Sampai di sini, mohon maaf, izinkan saya mengajak kita semua termasuk saya menyelidiki hati kita. Apakah kita seperti ini? Suka menasihati orang dengan firman, tapi ketika ditegur oleh firman itu sendiri, kita menolak, kita berontak, menolak teguran. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan, gak peduli. Dipelajari, dia tahu tapi dia gak peduli. Jahat kan? Dipelajari firman itu. Jadi kalau kita mau belajar firman, kita harus meletakkan hati kita tunduk di bawah kaki Tuhan. Kalau kita cuma belajar firman Tuhan tapi kita bawa keangkuhan hati kita, kita orang fasik, orang jahat di mata Tuhan. Apa yang terjadi dengan orang-orang fasik ini? Kita baca kembali Daniel tadi. Akan dibujuknya sampai murtad. Jadi orang fasik ini akan dibujuknya sampai murtad. Siapa yang membujuk? Anda bisa membaca ayat-ayat sebelumnya. Tentara dari kerajaan utara, wakil-wakil antikris di bumi, dibujuknya dengan kata-kata yang licin. Bicara tentang kata-kata yang licin, dibujuk dengan kata-kata yang licin. Kita ingat siapa? Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Baca. Tak tolong pilu cara bacakan. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Yes. Firman Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah itu. Kalau kamu makan buah itu kamu mati. Ini firman Tuhan tegas. Sudah, tidak boleh diudik-udik. Tapi sama iblis diudik-udik. Enggak, kamu enggak akan mati Hawa. Justru kalau kamu makan buah ini, kamu cerdas, kamu berhikmat, kamu sama seperti Allah. Dibujuk dengan kata-kata licin, memutar balik
mendengarkan firman Tuhan. Hari-hari ini hal ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Muncul pengajaran-pengajaran yang memutarbalikkan firman, membujuk kita supaya kita murtad. Orang-orang yang hanya belajar firman, menyelidiki firman tapi tidak pernah melakukannya, akan terbujuk dan akan menjadi murtad. Tapi bagian B, umat yang mengenal Allahnya akan tetap strong. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tidak hanya kuat, tapi akan do something, melakukan sesuatu, bertindak. Umat yang mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan masih di kisaran ini. Minggu kemarin kita mendengar kita harus bergaul karib dengan Tuhan, membangun kekariban dengan Tuhan. Tanpa hidup karib dengan Tuhan, kita gelundung di zaman ini. Kita akan babak belur di zaman ini. Tanpa hidup bergaul karib dengan Tuhan, kita akan setengah mati bersusah payah mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Percayalah, hanya bergaul karib dengan Tuhan membuat kita kuat. Kata mengenal Allahnya itu tidak hanya sekedar tahu. Jadi konteks ayat dalam Daniel ini tidak hanya sekedar kenal Tuhannya wong Kristen iku Yesus, kenal Allah. Itu tidak perlu jadi Kristen. Orang di luar sana tahu kalau Tuhannya orang Kristen itu namanya Yesus. Tidak perlu jadi Kristen. Bukan itu konsep mengenal yang ditulis oleh Alkitab ini. Mengenal itu berarti melakukan perjanjian. Ya, kita lihat di sini. Orang yang tidak mengenal Tuhan, Hosea 4 ayat 6 mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa, umatku mati kekal karena tidak mengenal Allah. Tentu yang dimaksud itu bukan sekedar kenal, bukan sekedar tahu, oh iya Tuhan ada, oh iya saya percaya Tuhan ada, bukan begitu. Tapi bergaul karib, mengenal isi hati seperti lagu kita, sampai hatiku seirama dengan hati Tuhan, seirama. Kita mengikuti hati Tuhan, seirama. Itu yang Tuhan mau. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Berapa banyak kita sudah mendengar pengajaran-pengajaran, kesempatan untuk mendengar keselamatan tentang Injil, bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan, di luar Kristus binasa. Yohanes 3 ayat 16 lalu ayat 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi orang yang tidak percaya kepadanya 17 sudah dekat dengan hukuman. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Bukan hanya sekedar kita tahu ayat ini. Oh iya, saya tahu, saya hafal seperti saya ucapkan tadi. Yohanes 3 ayat 16 hafal, tapi bukan mengenal
seperti itu yang membuat kita akan kuat. Tapi mengenal dengan baik Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Kenal dengan baik. Dalam konteks Daniel 11, mengenal Allah itu berarti menjaga perjanjian kudusnya. Kita baca sebentar ya ayat-ayat yang di atasnya. Ayat 30, karena akan datang kapal-kapal orang Kiti melawan dia sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus, dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Perhatikan ayat 31, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian. Dan orang-orang yang berlaku fasik dibujuknya sampai murtad, meninggalkan perjanjian kudus. Jadi ada roh-roh di dunia ini yang sedang bekerja membujuk kita untuk meninggalkan perjanjian kudus. Dan orang yang bisa dibujuk adalah orang-orang yang hanya mengerti firman tapi tidak melakukan. Jadi kalau kita nyanyi lagu hidupku menggenapi firman-Mu, maka lagu itu jangan cuma sekedar menjadi sebuah nyanyian, tapi itu menjadi gaya hidup. Hidup kita ini menggenapi firman Tuhan. Kita lakukan, kita kerjakan. Itu hidup yang menggenapi firman. Kita disebut orang-orang yang mengenal Allah. Itulah orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah itu orang yang tidak hanya sekedar tahu Tuhan, tapi melakukan kehendak Tuhan. Kalau cuma sekedar tahu, kita juga tidak jauh dari kebinasaan. Jadi di sini saya menghimbau jemaat Tuhan untuk mengatasi situasi sulit yang ada. Kita harus kenal Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus karib dengan Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Seperti pujian kita yang terakhir tadi. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Dan untuk itu perjuangannya dilirik di depan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, roh, relakan semua untuk bisa seirama dengan hati Tuhan. Butuh perjuangan, butuh keberanian, butuh tekad, butuh kesungguh-sungguhan dan ketakutan untuk menjadi seirama dengan hati Allah. Tapi masalahnya kalau kita tidak seirama dengan hati Allah, sulit kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Sehingga ketika kita harus menghadapi masa-masa sulit ini, hidup kita menjadi semakin sulit. Apa yang disebut perjanjian kudus? Perjanjian kudus yang mana yang dituntut Tuhan? Baca Yeremia 7 ayat 23. Yeremia 7 ayat 23. Tolong Mas Diki, bantu saya membaca Mas. Yeremia 7 ayat 23. Yeremia 7 ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu,
supaya kamu berbahagia. Amin. Ini loh perjanjian kudusnya Tuhan. Kamu akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu. Ini perjanjian yang dibuat Tuhan terhadap umat Israel dan terhadap umat Israel rohani, yakni saya dan Anda semuanya. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suara. Dengarkan suara Tuhan. Fokus terhadap suara Tuhan. Tuhan selalu berbicara di hati kita. Dengarkan suara Tuhan. Jangan dengarkan suara dunia. Saya tahu Bapak Ibu, suara dunia bersuara lebih keras. Karena memang mereka sengaja untuk mengalihkan perhatian kita terhadap suara Tuhan. Bersuara lebih bising. Dengan apa? Dengan banyak hal yang terjadi dan yang kita lihat. Indra kita ini terbatas sekali. Karena kita hanya mampu melihat sebatas yang ada di depan mata kita. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di balik. Jauh di sana kita tidak pernah tahu. Tuhan tahu. Karena itu Tuhan memberi nasihat, dengarkanlah suara. Kita dengar firman Tuhan saja, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Apa sih untungnya, Pak? Untungnya sorga. Untungnya hidup yang diberkati. Ulangan 28 ayat 1 sampai 13-14. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala ketetapan-ketetapanku yang kuberitahukan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Itu Ulangan 28. Itulah perjanjian Allah dengan kita. Itulah perjanjian kudus. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suaraku dan tidak melakukan dengan setia, segala kutuk ini akan datang kepada. Itu firman Tuhan. Saya tidak membuat Anda takut, tapi firman Tuhan ini harus meneguhkan iman kita. Oh iya, kalau begitu saya harus mendekat kepada-Nya. Solusi terbaik mengatasi situasi sulit sekarang ini adalah mendekat kepada Tuhan. Makin mendekat, makin karib, sampai hati kita seirama dengan hati Allah. Apa yang Tuhan mau itu yang kita lakukan. Kalau Anda dengar suara Tuhan, jangan melawan. Jangan bandingkan dengan suara dunia. Jangan konfrontasikan dengan suara hatimu sendiri. Saya bicara dengan seorang ibu, iya Pak. Ternyata suara hati dengan suara Tuhan itu bedanya tipis. Ada yang pernah mengalami pengalaman ini? Suara Allah dengan suara hati itu tipis banget beda. Kalau kita menuruti suara hati, ternyata jalan yang kita lewati salah. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kita harus dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Kadang-kadang suara Tuhan itu gak nyambung dengan konsep berpikir kita. Contoh sederhananya itu Abraham, ya. Ketika Abraham dalam mimpi dikasih tahu Tuhan, Abraham pergi ke tanah Moria, pergi ke salah satu gunung di sana, persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran. Anakmu yang tunggal, anakmu yang satu-satunya yang kau kasih, yakni Ishak. Itu jelas ya. Bawalah ke sana, persembahkan dia sebagai korban bakaran. Nyambung enggak dengan konsep berpikir manusia? Enggak nyambung, Pak. Enggak cocok. Anak kok dipotong, dibakar. Bukankah itu perbuatan dewa-dewa, ya? Penyembahan kepada dewa-dewa, mengorbankan anak. Tidak sesuai, tidak ada unsur kemanusiaan. Tapi menariknya Abraham tidak pernah berdebat dengan Tuhan masalah itu. Mengapa? Karena dia mengenal Allahnya, Pak. Abraham mengenal
kenal betul Allahnya. Dia tahu betul kalau Allah menyuruh seperti ini, Allah punya rencana. Seandainya anakku mati tak potong-potong pun, terlalu mudah bagi Tuhan untuk membuatnya hidup kembali. Betul tidak? Itu konsep berpikirnya Abraham. Makanya dia nggak debat dengan Tuhan, langsung dilakukan. Bangun pagi-pagi, dia langsung persiapkan semuanya. Dia persiapkan kayu bakar, dia persiapkan api, dia pelanai keledainya, dia ajak 2 bujangnya dan Ishak anaknya, lalu mereka berangkat. Nggak ada perdebatan, nggak ada protes, nggak ada ngomel, nggak ada ngejumel. Perintah itu nggak sesuai dengan konsep berpikir manusia, tapi dia lakukan. Kalau kita mendengar suara Tuhan, lakukan. Walaupun tidak cocok dengan pikiran. Karena pikiran kita terbatas. Pikiran kita itu hanya sekepalan. Tapi Tuhan jauh lebih besar. Kita percaya Tuhan mengasihi kita? Siapa yang percaya Tuhan mengasihi sampean? Sampai kata. Kalau sampean percaya Tuhan mengasihi sampean, berarti sampean percaya dia tidak punya niat jahat. Betul? Betul ya? Kalau Tuhan tidak punya niat jahat, yakin sama dia, apapun yang dia perintahkan itu baik buat kita. Karena dia tidak punya niat jahat. Jadi percaya, Tuhan mengasihi kita, Tuhan membela kita. Seperti Daniel 11:32b, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Mau tetap kuat? Kenali Allahmu, hidup bergaul intim dengan Allahmu, karib dengan Allahmu, lakukan perintahnya, turuti perjanjian kudus itu. Jangan menyimpang dan akan bertindak, akan melakukan sesuatu, akan membuktikan saya dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Membuktikan hal itu, akan bertindak. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Ini orang yang mengenal Allah. Allah itu tidak hanya kemurahan-kemurahan, kemurahanmu lebih dari hidup. Yes, kemurahan Allah lebih dari hidup. Tapi ada juga kekerasannya. Allah juga bersikap keras terhadap orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, apa? Dipotong juga. Allah kita keras, Allah kita kasih, yes. Tapi Allah kita juga tegas. Jangan pernah bermain-main. Mengasihi Allah berarti mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ku berikan semuanya. Mari kita jadikan lagu ini sebuah pengakuan kita kepada Tuhan. Dan kita lakukan. Beri semua tubuh fisik kita, jiwa kita, akal budi kita, roh kita, kita serahkan pada Tuhan. Kita relakan untuk Tuhan. Rela seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, seperti Daniel. Rela demi Tuhan, rela. Tubuh jiwa kita rela. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, 2 Timotius 2 ayat 1 sebagai ayat penutup. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat oleh pengenalan akan Tuhan. Sebab umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Tetaplah dengan kehidupan yang semakin erat dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita agak renggang dengan Tuhan, pererat hubungan dengan Tuhan. Kita nggak pernah tahu sampai kapan COVID ini bertahan di bumi kita. Ada yang bilang sampai 1 suro, Pak. Nanti kalau sudah lepas tahun baru suro, 1 suro tahun baru Islam, COVID-nya pergi. Walau alam, muka-muka iya, aku ya seneng nih, minggat ya. Tapi apa ya iya, semudah itu. Malah ada teori yang mengatakan masih 3 tahun lagi, Pak.
5 tahun baru pergi COVID-nya, seperti virus flu Spanyol di tahun 1918 itu. Waktunya pergi, 2 tahun kemudian dia pergi, hilang lenyap, tidak ada bekasnya. Kemana perginya tidak tahu. Bagaimana caranya dia pergi juga, tiba-tiba dia lenyap. Saya sih berharap seperti itu. Corona ini iso nang cepetan. Mari aku turun khotbah, corona lenyap, puji Tuhan, haleluya. Tapi apa ya begitu? Apa yang semudah itu? Apa begitu rencana Tuhan? Walau alam saya tidak tahu. Tapi kita mempersiapkan diri. Bagian terpenting kita menghadapi situasi sulit saat ini adalah dekat dengan Tuhan. Kenali Allah. Tuhan kita perlu kasih, ya, tapi Tuhan juga mendisiplin kita. Kalau kita salah, kita didisiplin. Jangan marah kalau didisiplin. Jangan sakit hati kalau didisiplin Tuhan, tapi merendahkan diri. Percayalah, Tuhan tidak pernah punya niat jahat. Amin. Tuhan tidak pernah punya niat jahat atas kita. Tapi seluruh rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Itu kita pegang. Tuhan menyayangi kita lebih dari semuanya. Malaikat saja dibandingkan kita, Pak, dia lebih sayang kita sama malaikat. Walaupun malaikat itu selalu nyembah-nyembah dia. Orang kita nyembah Tuhan aja jarang-jarang juga kok. Tapi kita mendapat tempat yang terbaik. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada esensinya. Walaupun malaikat itu hidup bergaul dengan Allah, di sekitar Allah, selalu nyembah Tuhan, tapi kita lebih dikasihi daripada malaikat. Yakin itu, percaya. Jadi bagaimana kita bisa mengambil hati Allah, bergaul karib dengan Allah, sampai hati Allah seirama, hati kita seirama dengan hati Allah. Kita ngikutin kehendak Allah. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hati. Kita ngikutin iramanya Allah. Bukan Tuhan yang ngikutin irama kita, ya, tapi kita yang ikut iramanya Allah. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati, menjadi doa dan pengakuan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Yesus. Haleluya. Berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku,
pengakuan umat-Mu, jemaat GPDI Anugerah Bukit Bambi. Kami relakan tubuh jiwa roh kami untuk-Mu Tuhan. Izinkan kami intim dengan-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami Yesus. Haleluya, haleluya. Panggilan-Mu, ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti tentang amin. Haleluya. Yesus, biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hati-Mu. Ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti. Yes. Amin. Haleluya Tuhan. Mengerti tentang jantungku. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hati-Mu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hati-Mu. Musik tetap alunkan pujian ini. Bapak Ibu renungkan baik-baik. Bapak Ibu silakan berkomunikasi dengan Tuhan. Renungkan firman Tuhan ini. Lihat kejadian-kejadian di sekitar. Kalau hari ini, sampai hari ini kita masih ada dalam keadaan yang baik, apakah itu karena kemampuan kita atau karena Tuhan yang melindungi kita? Kalau kita sadar itu adalah karena Tuhan, maka Dia layak terima pengakuan kita. Dia layak terima tubuh jiwa roh kita. Haleluya. Haleluya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan kita. Kita adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang bergaul intim dengan Tuhan. Kita pererat hubungan kita dengan Tuhan semakin intim, sampai kita mendengar detak jantung Tuhan. Hanya orang-orang yang bersandar kepada dada saya yang bisa mendengar detak jantung saya. Hanya orang-orang yang bersandar pada dada Tuhan yang bisa mendengar detak jantung Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang punya solusi atas hidup kita. Hanya Tuhan yang punya jalan keluar atas kesulitanmu. Hanya Tuhan yang bisa menjawab seluruh kebutuhanmu. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan semua penyakitmu. Sehebat apapun teknologi, jika Tuhan tidak mengizinkan, Dia tidak akan mampu menolong kita. Tetapi Tuhan pasti sanggup menolong kita. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk renungan firman-Mu, menguatkan hamba dan seluruh jemaat. Hanya umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat di tengah-tengah situasi yang berat, situasi yang sulit, situasi yang menekan, situasi di mana seluruh sendi kehidupan manusia menjadi lemah. Tetapi Tuhan, orang-orang yang mengasihi Engkau akan tetap tertawa. Orang lain susah, kami tetap percaya Tuhan menolong, melindungi, memberkati, memelihara seluruh kehidupan kami.
saya, istri, anak-anak, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan seluruh kehidupan kita akan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini tidak hanya menjadi sekedar pengetahuan bagi kami, tetapi menancap dengan kuat di dalam diri kami, iman kami, roh kami, untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami akan bertindak karena kami mengenal Allah. Itulah janji firman-Mu kepada kami Tuhan. Maka kami yakinkan diri kami bahwa dengan Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Meteraikan firman-Mu Bapa, jadi berkat di sepanjang kehidupan kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya turun, saya menyampaikan pengumuman gereja. Hari Kamis ada ibadah rumah tangga. Ada saksian? Yakub diwakili mamanya mungkin. Bapak selamat ulang tahun ya Bilo. Puji Tuhan. Ini ulang tahun yang keberapa Bil? 14. Puji Tuhan. Sudah mendekati akhir balik ya. 3 tahun lagi dapat KTP. Semoga menjadi anak yang baik, menginspirasi teman-temannya untuk ibadah kepada Tuhan ya. Dan hari Kamis ada ibadah rumah tangga melalui online, melalui Google Meet. Nanti Pak Deni yang WL, Pak David yang firman Tuhan. Saya kebetulan pas jadwal kuliah Bapak Ibu, jadi mungkin saya nyambi ya nanti ya, maafkan saya. Terus Sabtu ada doa puasa di tempat ini setengah 12 mulai. Lanjut kemudian sorenya jam 5 ada Sabtu ceria pada anak, kemudian para remaja dan pemuda. Ya, dukung anak-anak Anda untuk maju di dalam Tuhan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dunia berkembang secara pesat setiap hari. Tapi kalau kita ibadahnya tidak setiap hari, ya lebih kuat mereka. Ya, jadi dukung anak-anak Anda untuk terus beribadah kepada Tuhan. Dan minggu depan kita kembali beribadah di tempat ini. WL-nya Grace, singernya Theo dan Rahel. Saya tunduk kepada otoritas, dalam hal ini otoritasnya Pak Deni. Jadi saya tunduk, ini info yang saya dapat dari Pak Deni. Betul ya Pak ya? Theo dan Rahel, singer, WL-nya Grace. Puji Tuhan, itu yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati Allah firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Saya minta dengan kasih Kak Sila dan Mas Bilo diberangkat kantong persembahan.
bersama Bapak Gembala. Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk pekerjaan Tuhan sampai saat ini Tuhan. Luar biasa, kita menikmati Tuhan, saat ini Tuhan, selamat berdoa. Pengalaman kami ya Tuhan. Bapak, terima kasih kepada Tuhan berikan firman dari Tuhan. Saat ini kami kembali kepada Engkau ya Tuhan, dan Tuhan memberikan persembahan ini dengan dapat bergunakan Tuhan untuk berdoa dan menempati ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami serahkan persembahan ini untuk dalam nama Tuhan yang berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kemarin kami Tuhan untuk bersukacita Tuhan merasakan berbakti kamu ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan, memberikan kekuatan kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan, untuk kami berserah berharap kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau kesempatan ini kami kesempatan kami untuk berdoa syafaat ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu segala permasalahan bangsa kami, baik ya Tuhan masalah COVID ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Boleh pemerintah kami memberikan kebijakan-kebijakan ya Tuhan, sesuai ya Tuhan, sehingga boleh mencatat rakyatnya Tuhan, boleh tepat ya Tuhan mengenai rakyatnya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan tangan kepada tangan para pemimpin ya Tuhan, berikan hikmat kepada mereka. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, doa kami berdoa ya Tuhan, permasalahan ini ya Tuhan, untuk COVID ini ya Tuhan, boleh kami semua dapat menanggung ya Tuhan, boleh kami semua dapat ya Tuhan merasakan kekuatan ya Tuhan, bersatu ya Tuhan untuk melawannya Tuhan. Karena kami yakin percaya ya Tuhan, kalau kami berserah kepadamu, kami berharap kepadamu ya Tuhan, masalah ini akan selesai ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk masalah ekonomi bangsa kami ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami doa ya Tuhan untuk penyertaan kerajaan-Mu di Indonesia ya Tuhan, baik di kota besar, pelosok ya Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Setelah ya Tuhan, serahkan hati pikirannya Tuhan untuk membalakan ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, bersatu hati membawa domba-domba-Mu ya Tuhan, untuk menjadi lebih dewasa, menjadi lebih berserah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk tempat ini ya Tuhan, lingkungan di tempat ini ya Tuhan, di Surabaya Gresik, kami serahkan dalam tangan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan yang ada di tempat ini, kami boleh berbakti ya Tuhan, yang melakukan ibadah tempat ini ya Tuhan dengan luasa ya Tuhan. Kami berserah ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk ya Tuhan kami serahkan ya Tuhan. Di tempat ini, Pak RP ya Tuhan, baik Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, di tempat ini yang sakit Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk segala aktivitas kerja kami ya Tuhan, baik pada raya seperti saat ini ya Tuhan, kami berseru hati ya Tuhan, kami berserah kepada-Mu Tuhan. Boleh kami mengenal-Mu ya Tuhan lebih dekat melalui persekutuan kami hari ini. Juga kami berdoa untuk persekutuan rumah tangga, kami serahkan dalam tangan-Mu. Boleh kami satu sama lain saling menguatkan ya Tuhan, boleh menjadi satu keluarga yang indah dalam Engkau ya Tuhan. Kami tidak sendiri di tempat ini ya Tuhan, kami menjadi satu keluarga yang kuat ya Tuhan dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga kami berdoa untuk doa puasa, juga untuk anak-anak kecil ya Tuhan, di Sabtu ceria Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau gerakkan Tuhan hati anak-anak kecil ini dan juga orang tuanya untuk membawa anak-anak ini lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga kami serahkan ya pembimbing yang ada ya Tuhan, untuk menjadikan anak ini Tuhan lebih dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para remaja, anak-anak ini yang pertumbuhannya ya Tuhan, mengenal lingkungan, mengenal akan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga dalam pergaulannya mereka tidak salah jalan ya Tuhan. Untuk itu kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau bentengi anak-anak ini ya Tuhan, yang mengenal masa-masa mengenal jati dirinya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk menjadikan anak-anak ini taat kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk remaja ya Tuhan, untuk bertumbuh ya Tuhan dalam. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa
Tuhan, kami tidak tahu ya Tuhan. Tapi Engkau Tuhan yang Maha tahu ya Tuhan, yang mengerti akan jalan dan masalah yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anaknya, baik Grace sama Samuel, kami serahkan dalam tangan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, seluruh doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Ibadah pagi hari ini kami percayai ini adalah kasih karunia Tuhan yang masih memberi kami kesempatan untuk sekali lagi memuji, menyembah serta memuliakan nama-Mu. Lebih lagi Tuhan, kami juga dipenuhkan, diisi oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah bekal pengajaran firman pagi hari ini akan kami pakai, kami gunakan dalam menjalani kehidupan kami hari ini, besok, dan bahkan seterusnya. Kuatkan kami melalui firman-Mu ini Tuhan, supaya kami tidak menjadi fasik, menjadi lemah dan gampang dibujuk, tetapi kami menjadi umat yang kuat, umat yang bertindak di tengah-tengah dunia yang susah ini. Terima kasih Bapa, kami sudah mengakhiri ibadah kami. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Namun sebelum kami berpisah Tuhan, izinkan hamba memohonkan berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Berkatilah seluruh umat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Baik berkat-berkat jasmani terlebih berkat rohani. Berkati pekerjaan usaha mereka, bisnis mereka, apapun yang mereka kerjakan untuk memperoleh keuntungan. Tuhan berkati. Ketika orang-orang lain susah Tuhan, tetapi Tuhan, umat yang percaya dan mengenal Allahnya, Engkau membuatnya penuh. Segala keperluan kami tertutupi dengan baik. Engkau membuat mereka naik terus dan tidak turun. Engkau menjadikan mereka kepala dan bukan ekor. Engkau bahkan memberkati seluruh kehidupan mereka, baik jasmani maupun rohani. Berkati hidup nikah mereka Tuhan. Biarlah kebahagiaan menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kami, dalam berumah tangga, supaya kebahagiaan kami terpancar keluar dan setiap orang yang melihat kami, mereka berbahagia, mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak kami juga Tuhan, berkati, jauhkan dari segala pergaulan yang buruk Tuhan Yesus. Engkau melindungi kami, melindungi anak-anak kami juga Tuhan, melindungi mereka dari pengaruh-pengaruh zaman yang sangat buruk saat-saat ini Tuhan. Biarlah integritas Allah tetap ada di dalam hidup mereka, untuk mereka menjaga iman dengan baik, supaya kelak mereka menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat yang sedang sakit saat-saat ini, apapun yang mereka alami Tuhan, Tuhan menolong dan menyembuhkan, memulihkan kekuatan kesehatan mereka kembali, sehingga mereka sembuh dan mereka boleh beraktivitas dengan baik. Tuhan Yesus, Leta yang juga terpapar Tuhan, Kau juga sembuhkan dalam nama Yesus. Hasil PCR kemarin Tuhan, kiranya berita baik yang kami dengar Tuhan,
Demikian juga keluarga Bu Chandra, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Bu Elizabeth, Tuhan pulihkan juga dalam nama Yesus, sehingga mereka semuanya sembuh secara sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tangan-tangan yang sudah berkorban memberikan persembahan, bahkan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, Tuhan berkati lipat ganda. Tuhan kembalikan, Tuhan tidak berhutang, Tuhan berkati dengan berlipat-lipat kali ganda, sehingga mereka melimpah dengan yang baik dan senantiasa bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan pulang, tolong lindungi kami dalam perjalanan Bapa, tibakan kami di rumah dalam penjagaanmu dengan selamat, yang jauh yang dekat, yang berjalan kaki, yang kendaraan, Tuhan senantiasa menyertai kami bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah di dalam kasih sayang dan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Putra, perlindungan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan memberkati.